A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Salam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kembali lagi di dalam forum Zoom Swaguru berjudul Mengenal Sang Aku. Sekarang sudah chapter ke-26. Ya, luar biasa. Ini di sini kita melakukan book reading dan self inquiry. Book reading membaca buku berjudul Presence, The Art of Peace and Happiness, ya, karya Rupert Spira. Beliau adalah seorang praktisi self inquiry dan tentu saja penulis tapi juga seniman gitu ya, seniman tembikar. Dan udah banyak sekali kita bahas tentang self inquiry dan terutama sih ya karena ini pembacaan yang mendalam, kita bukan hanya membaca tulisan tapi juga menginterpretasikannya, menghayatinya, dan tentu saja melaksanakan self inquiry masing-masing gitu. Tapi karena Rupert ini adalah seseorang yang sudah biasa melakukannya ya. Sebenarnya hanya latihan aja sih. Banyak-banyakin latihan self inquiry, udah habis itu bisa lah. Nah, tapi Rupert udah banyak self inquiry, jadi kita dengar apa yang bisa dia katakan tentang realitas, kesadaran, kehidupan, kebahagiaan, dan segala macam. Kini udah chapter 26 berjudul Perception and the Limits of Mind. Ya, beberapa bab terakhir kita sudah bahas tentang eh sebentar. Sebenarnya lebih tepatnya subbab ya. Karena ini kita masuk ke bab 5 yang tema pencakupnya adalah the world gitu. Dunia. Nah, ini kita masuk ke oh ya oke. Bab 2 dari part 5 ini, Perception and the Limits of Mind. Yang aku bisa soroti dari bab 5 ini adalah karena Rupert mengajak kita untuk mulai meneliti apa yang kita sebut dunia, yaitu sesuatu yang pada mulanya kita anggap sebagai berada di luar, eksternal. Mau nggak mau, kita juga harus meneliti apa yang kita sebut diri kita juga gitu, yang internal, inside self, separate self gitu. Jadi otomatis ketika membahas the world, membahas juga cara kita mendekati the world. Mayoritas dari kita mendekati berelasi dengan dunia adalah dengan pikiran gitu, dengan panca indera, dengan perasaan, dengan ya apapun itu, dengan sosmed juga gitu. Nah, ini otomatis mengungkapkan juga cara kita berelasi dengan dunia itu juga mengungkapkan apa itu dunia. Jadi bukan hanya the world, tapi juga how we perceive the world. Karena judulnya ini Perception and the Limits of Mind, ini bagian yang seru banget nih menurut aku dan agak panjang. Jadi aku tidak akan berlama-lama, tapi kalau aku bisa kasih sedikit pengantar ya, kenapa disebut the limits of mind? Kita kita kan kalau menggunakan pikiran, kita nggak tahu ya, apa kita tahu gak sih pikiran kita terbatas atau enggak gitu. Pada saat kita menggunakan pikiran sehari-hari, teman-teman. Nah, kalau aku lihat ya, para filsuf, karena mereka itu mementokin pikiran, mereka yang biasanya itu berhadapan langsung dengan batas-batas pikiran gitu. Karena mereka memaksimalkan pikiran mereka dan alhasil adalah, oh ternyata terbatas. Yang paling terkenal mungkin di sejarah filsafat barat ya Immanuel Kant kan. Dia
mengatakan kalau pikiran berupaya untuk mencoba memahami yang beyond dia, yang bukan ranahnya dia, akan sampai kepada antinomi gitu. Proposisi, gagasan-gagasan yang saling bertentangan, saling kuat tapi argumentasinya. Dia mendaftarkan ada 4. Pertama itu tentang apakah dunia ini bermula atau tidak gitu. Argumentasi bermula kuat, argumentasi nggak pernah bermula selalu ada abadi juga kuat. Yang kedua, apa yang mengkonstitusi materi? Atom yang tidak terpecah-pecah kuat, atau terpecah terus 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 infinite sampai ke bawah juga kuat gitu. Bingung kita mau milih yang mana. Terus yang ketiga tentang free will, tentang kausalitas penyebaban gitu. Apakah ada kita ini ditentukan murni oleh takdir sesuatu yang lebih dari kuasa kita atau murni dari kebebasan kita? Dua-duanya kuat. Yang keempat, yang terakhir tentang universal being gitu Bang Damai. Tentang subjek. Ada gak sih subjek? Ada gak sih keberadaan gitu? Yang universal, yang tentu di agama disebut Tuhan. Nah, 4 itu aja. Yang pertama tentang time, yang kedua tentang space, yang ketiga tentang freedom, yang keempat tentang being gitu. Dan kita sudah mengcover keempat ini selama kita membahas di mengenal sang aku ini gitu kan. Nah, sekarang kita mungkin lebih fokus kepada yaitu the limits of mind ya. Itu aja mungkin ya dari aku. Semoga nanti kita bisa sama-sama belajar sembari mendengar Bang Dame membacakan paragraf per paragraf. Ini seru nih teman-teman. Karena Rupert kan suka menggunakan analogi ya, dan dia memberikan analogi baru yang menurutku keren di akhir nanti gitu. Teman-teman yang mau bertanya, karena ini adalah self inquiry bersama-sama, silakan langsung aja taruh di kolom komentar atau raise hand nanti kita di akhir diskusi. Oke, Bang Damai silakan. Ya, terima kasih Bang Arif. Terima kasih teman-teman yang bersedia dan bersemangat hadir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang paling pantas dipuji namanya. Semoga malam ini kita dimudahkan untuk bisa melakukan penyelidikan langsung, sehingga pengetahuan kita adalah pengalaman langsung. Hormat kita pada guru-guru yang hadir, yang menemani kita untuk mengetahui hakikat-hakikat kehidupan, khususnya Rasulullah Nabi Muhammad dalam tradisi Islam, dan juga guru yang sekarang bukunya sedang kita baca, yaitu Robert Spira. Sedikit saya informasikan teman-teman, Robert Spira juga sangat menghayati sufi besar Ibn Arabi sama sufi besar Jalaluddin Rumi yang sekarang menampil dalam panggung dunia beliau sebagai non-duality, tapi lebih menekankan pada self-inquiry, yaitu Advaita Vedanta, juga Tantra gitu ya. Saya kebetulan malam ini juga ikut webinarnya gitu, cuman jam 2 malam nanti, 1 malam. Jadi the present God in you gitu. Ya, lebih kurang Hmm, seperti ini teman-teman. iya. Lebih kurang, tapi itu hadir hampir 400 orang gitu dari berbagai negara. Malam ini ada. Nah, saya ingin berbagi ke teman-teman betapa sangat dahsyatnya menurut saya pengkulitan gitu ya. Penguraian dari Robert Hmm, Spira gitu. Mungkin diulang-ulang, tapi jadi lebih tajam. Apa aja bisa dibedah gitu. Reinkarnasi, sesudah mati, hantu, free will gitu. Yang para filosof kadang mentok gitu. Kalau dia kan dari 7 tahun dia sudah bilang, I see I see the world is God's dream gitu ya. Jadi dia udah bilang dunia ini
mimpinya Tuhan. Itu kan sama dengan hadis Nabi. Kalian hidup di dunia ini mimpi, tidur. Begitu mati baru mengalami kebangunan, awakening, baru sadar gitu. Tentu saja kita nggak mau nunggu kita mati dalam pengertian umum kan, disebut ajal tiba gitu. Jadi ini semua kebenaran dari agama-agama itu sama sebetulnya. Tinggal kita berani nggak menyelidiki langsung. Mau nggak mau gitu. Ya seperti misalnya dogma-dogma di agama, siksa kubur, neraka, bahkan Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan yang kita pahami selama ini beneran itu nggak sih Tuhan? Kalau Rupert terang-terangan ngomong, bahagia adalah nama lain dari Tuhan, dia bilang. Ya benar, damai gitu ya. Termasuk buku ini sebetulnya kalau kita akrab dengan tradisi Islam, Asmaul Husna, yang kita bahas selama itu Asmaul Husna sebetulnya. Apanya, Iya. self-disclosure gitu, Hmm. ekspresi ilahi gitu. Cuman kita sebut namanya Sang Aku gitu. Aku adalah nama Tuhan yang paling intimacy. Ya, mudah-mudahan teman-teman mulai terbiasa. Nah, saya ingin mulai teman-teman dari ya mengingatkan aja kepada teman-teman kita semua conventional thinking gitu. Ya, ini. Jadi sudah secara umum, secara turun-temurun, kita terbiasa berpikir itu memisahkan antara subjek dan objek. Ya, yang mempertemukan adalah experience gitu ya. Ya, saya melihat pohon gitu kan. Aku melihat pohon. Jadi karena cara berpikir konvensional ini subjek objek terpisah, kita berpikir ada aku yang di dalam tubuh, seolah-olah aku ada di dalam tubuh dan pohon itu di luar diriku gitu. Ya kan? Tapi kalau kita meneliti pengalaman mimpi teman-teman, mimpi ya. Kalau kita bermimpi, saya menutup mata. Terus dalam pengalaman itu saya menyaksikan ada pohon gitu. Bahkan ada aktivitas. Nah, siapa saya di situ yang melihat? Apakah mata? Yang ada adalah seeing kan gitu. Karena nanti akan dibahas. Yang ada adalah pengalaman kita sebut seeing. Ya. Nah, indera yang paling kuat itu emang seeing gitu. Ada touching gitu kan. Ada smells gitu, mencium gitu. Ada mendengar gitu. Oh, ahli-ahli masakan itu kan indera yang paling diaktifin itu penciuman sama lidah Iya. ya. Jadi pada waktu saya pengalaman bermimpi, apakah saya yang disebut subjek itu terpisah dari objek yang disaksikan atau yang ada hanya pengalaman melihat itu. Seeing makanya disebut seeing. Kalau kita pisah-pisah lagi dalam kategori kata ada seer, S-E-E-R, yang dilihat S-E-E-N gitu. Kalau dalam tasawuf itu syahid, syuhud, masyhud gitu. Penyaksi sama yang disaksikan atau the witness. Nah selama ini kita sudah menganggap ini kebenaran gitu loh. Keterpisahan antara subjek dan objek. Ya, selain dari aku, subjek kita sebut others atau world. Hakikat subjek ini apa? Hakikat objek ini apa gitu. Ini manusia aja nih yang meneliti ini. Bahkan boleh dikatakan kalau kita tidak sampai pada penyelidikan langsung tentang ya yang sudah kita pakai konvensional thinking ini, cara berpikir konvensional ini, boleh dikatakan kita gagal sebagai manusia. Kalau di tasawuf, ya tasawuf, subjek dan objek, subjek itu yang mengetahui, the knower gitu, atau bahasa Arabnya ilm gitu ya Bang Arif ya, ilm. Kalau Hmm. dipersonakan ilmu
itu jadi alim. Hmm. Dalam bahasa Arab itu ilmu. Ilmu itu kan ya yang mengetahui ilmu gitu. Ketika dia dipersonakan sebagai seseorang disebut alim. Ya, Nah, yang diketahui itu namanya apa? Alam gitu. alam. Nah, hebat kan itu dibahas. Sebenarnya sama gitu. Hmm. Ya, alim, alam. Beberapa orang karena kita udah menganggap alim itu persona pengarif Hmm. seolah-olah yang mengetahui ada di dalam tubuh gitu. Jadi beberapa persona ngumpul yang mengetahui namanya ulama gitu. Sampai Ya. ada majelis ulama jadinya teman-teman. Nah, itu kan sudah jadi dianggap sebagai kebenaran. Nah, para sufi atau orang-orang yang sudah tauhid itu sebenarnya itu ya knowledge by present, yang mengetahui dan yang diketahui itu realitas tunggal tauhid. Nah, ini knowledge by corresponding, ilmu husuli, subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui terpisah. Nah, kalau teman-teman mau melihat ini pakai pendekatan filosofi Islam khususnya, itu di YouTube Suaguru awal-awal ya Bang Rip ya. Epistemologi 1, 2, 3 itu boleh ditonton itu. Itu Yes. karena saya sendiri pun sama Arif ya, sejak 2010 ya Bang Arif ya, kita sudah biasakan dialektika filosofi. Nah, Mm-mm. kalau belakangan Suaguru lebih ke Vedanta atau Sufi, ya pengetahuan sebenarnya bukan filsafat yang itu, yang memisahkan subjek dan objek. Ya teman-teman ya. Nah, ini mengingatkan. Nah, ini lagi-lagi harus diulang dan Rupert selalu mengulang. Ketika kita bertanya what and who am I, ya ini kita urai nih, kita urai pakai pakai pikiran nih. Jadi Hmm. ada body, ya kan kita kan sadar ada body. Tapi body itu kalau kita setia pada direct path, body itu tidak lebih dari sensasi sebetulnya, sensi. Pegal-pegal, asam urat, lapar, itu kan pengalaman badan. Ya, kalau mind itu bersifat batin, thoughts, feeling, imagination kan gitu. Nah, yang orang suka lupa adalah menyadari atau mengalami langsung kehadiran yang sadar gitu. Nah, karena kita menganggap diri kita seolah-olah berada terjebak, terkubur di badan, maka yang dominan pikiran yang terbatas, jadilah muncul realitas di luar, ada yang di luar. Itu konsekuensinya. Nah, nambah lagi nih dunia sosmed nih, ada lagi nih Ya. digital gitu. Pegang HP kita punya dunia baru nih. Bahkan dunia apa digital ini gila lagi. Ada karakter-karakternya, karakter TikTok, karakter Twitter, karakter Beda-beda ya. apa beda-beda gitu. Roblox macam-macam gitu. Itu wah itu banyak banget itu teman-teman. Jadi makin makin ilusi kita. Siapa sebetulnya yang menghidupi itu gitu. Ya teman-teman ya. Oke, ini reminding. Nah, ketika kita bertanya, what and who am I? Ya ini bisa dibilang definisi yang datang dari pengalaman langsung. Aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. Ini kan masih seolah-olah terpisah antara aku dan pengalamanku gitu. Nanti akan ditumbangkan itu. Ya. Aku menyadari mengetahui pikiranku ini batin. Menyadari perasaanku itu yang lebih dominan. Aktivitas batin yang lebih dominan perasaan. Lebih intens itu, emosi gitu. Kalau sekedar lewat, datang, pikiran. Kalau agak analisa-analisa itu kan logik. Aku menyadari sensasi dan mempersepsi badanku. Kenapa saya menggunakan kata persepsi? Karena kita lihat badan kita ada kakinya, ada bentuknya kan gitu. Kalau dalam mimpi badan kita apa? Teman-teman coba deh. Mereka yang makin dalam meditasinya, pelan-pelan dia akan sadar, bahkan saya itu bukan badan gitu.
Badan itu tidak solid gitu. Badan itu memang persepsi. Makin dalam meditasinya. Sudah standing as awareness. Bayangkan Nabi Muhammad di Gua Hiro 40 hari, itu kan sempurna sudah. Saya bukan badan gitu. Saya adalah kesadaran gitu. Itu ya teman-teman. Nah, aku menyadari atau mempersepsi mengenai realitas objek ini yang disebut the world. Ya, nah aku itu sebetulnya siapa? Kesadaran, keberadaan yang menyadari. Ya, Prophet menggunakan being aware of being aware. Kalau sahabatnya Grigode itu menyebut consciousness itself. Makanya suka kalau Grigode menggunakan istilah standing as awareness. Saya mencari padanan standing as awareness itu simbolnya alif, Bang Arif. Hmm. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu standing kan, Qayyum. Oh iya, iya. Sebagai apa? Ayat kursi, kenapa disebut ayat kursi itu bisa musir jin, setan gitu? Hmm, hmm. Iya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena orang kalau standing as awareness, ya setan nggak sanggup dong ngadapin dia. Setan itu cuman Hmm. apa persepsi yang hadir, datang dan pergi. Kalau hanya membaca ya tetap takut teman-teman. Ya, nah, kemarin kita bicara dunia itu terbuat dari perceiving gitu kan. Bukan Ya. perception ya di sini. Perceiving. Jadi ada subjeknya. Perception itu kan kayak kata benda. Kalau ini kata benda yang aktif. Jadi ada subjek di sini. Nah, kejagoannya Rupert itu dia menggunakan kata itu betul-betul pas gitu. Nah, ini kita mana? Karena dunia adalah persepsi, maka kita teliti malam ini persepsi itu apa? Ya. Perception dan keterbatasan pikiran. Nah, ini saya ulangi dulu yang kemarin ya. Pengalaman kita tentang dunia, teman-teman. Satu-satunya pengalaman kita tentang dunia itu sebetulnya seeing, hearing, touching, testing, and smelling. Ini yang disebut perceiving. Semua ini disebut perceiving. Melihat itu mempersepsi, mendengar, ya. Jadi indera yang menyatukan melihat itu disebut perceiving. Ya, melihat part of perceiving, mempersepsi, persepsi. Berpikir persepsi nggak bisa juga. Jadi boleh dibilang Bang Arif, perceiving itu sebetulnya tasawur. Segala jenis tasawur kalau dalam Iya. epistemologi yang kita bahas di suatu. Setan itu apa? Perceiving. Mau nggak lebih berani lagi? Tuhan itu apa? Perceiving. Hmm. Gitu. Hmm. Makanya Tuhan yang dipersepsi itu, yang masih terbatas itu, dibatasi pikiran, itu namanya ilah. Ini saya suka kaitkan dengan tradisi Islam. Kan aku bersaksi, nggak ada ilah yang asli yang mana? Allah. Kan itu kita itu bahkan kita ingatkan lagi orang mau meninggal. La ilaha illallah gitu. Coba. Jadi perlu daerah pak. Our experience of the world gitu kan. Dan semua yang kita tahu tentang dunia adalah pengalaman kita tentang itu terbuat dari perceiving, gitu, persepsi. Nah, persepsi ini ya sebenarnya terbuat dari pikiran kan karena dia menampil di pikiran. Nah, terus ditanya lagi, mind ini terbuat dari diri kita. Baru diri kita itu apa? Kehadiran yang sadar. Ini kayak urutan-urutannya, Bang. Ini kan kayak la ilaha illallah tuh. Iya. Ujungnya Duit baru itu presence itu. persepsi. Wah, itu bisa berantem nanti kita kalau, wah, duit persepsi. Nah, itu. Tapi kalau kita runut-runutkan sekarang duit itu jadi digital, teman-teman.
Kita udah jarang pakai duit kertas kan. Iya. Sekarang duitnya apa? Angka-angka itu persepsi nilai yang diberikan. Itu jadi kesepakatan kolektif gitu. Nah, kehadiran yang sadar ini nggak punya color. Dia apa adanya begitu. Dia sebagai dunia dan kita mengetahui itu sebagai persepsi terbuat dari kehadiran yang sadar, kehadiran yang nggak berbening gitu loh, transparan. Nah, ini sekarang kan sudah mulai kita mulai melihat sebuah dunia pakai ini VR namanya. Sekarang malah orang mulai melihat Isra Mi'raj. Saya pernah ikut tuh Bang Arif, melihat kisah Nabi Musa pakai begini teman-teman. Iya, lebih imersif. Kalau Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj beliau, jadi benar-benar pakai seperti apa perjalanannya kan. Jadi kayak teknologi sekarang itu kayak bisa mensimulasi apa yang dialami para mistikus gitu. Ya, apa yang disebut. Itu jadi jangan-jangan akhirat itu perseping, teman-teman. Siksa kubur perseping. Tapi perseping itu real apa bukan gitu. Nah, itu yang mau diteliti. Iya. Atau perseping itu ada kerja pikiran tuh yang batas-batasin gitu. Di coupling-coupling. Ya, ini pengantarnya. Nah, ini kan sebenarnya yang gambar ini ada di dalam sih, nggak di dalam juga sih, perceiving sebetulnya kan, experience hadir aja gitu. Nah, kita coba ke teksnya nih ya Bang Arif ya. Ini Ya. lagi-lagi Rupert mengulang lagi teksnya ini apa dari bab 25 itu kan Iya. satu-satunya pengalaman kita tentang dunia ya comes in the form of perception. Dia berbentuk form. Sebenarnya ada shape, tapi form. Cuma bahasa Indonesia-nya susah. Perception itu berupa apa? Pemandangan, ya suara, ya tekstur, rasa, dan aroma. Semua pengalaman kita tentang dunia itu ya bentuknya yaitu alatnya namanya mata, telinga. Tapi kita juga bisa melihat, mempersepsi tanpa mata loh. Mimpi kan, meditasi. Nah, biasanya kita berpikir, ya, berpikir, we think and feel separate self itu di dalam badan gitu. Iya. Separate diri yang itu di dalam tubuh gitu. Jadi kita biasanya berpikirnya begitu. Betulkah seperti itu? Makanya kan kadang-kadang suka disebut kita keluar dari badan. Bang Arif kan pernah punya pengalaman tuh lagi di ya, di apa ya? Sakit itu ya, Mm. diinfus, Infus. diinfus. Sakit banget waktu itu Arif, tapi dia bisa menyadari penyaksi diri yang sakit. Nah, itu kalau di bahasa Al-Quran kadang disebut terbelah. Kita Hmm. kayak Iya, iya, terbelah. iya, iya. Yes. Al-inshikok gitu, al-intifar gitu, infitor Invitor. gitu. Iya. Terpisah gitu, terbelah gitu. Itu di kontemplasi Al-Quran itu kita bahas. Jadi nah, apa di roh insani sama roh hewani terpisah gitu. Nah, itu kan kalau kita tidak melatih berpraktik meditasi itu nggak ngetuk, ya kan? Jadi diri yang terpisah di dalam tubuh terhubung, ya, terhubung dengan mempersepsi ini melalui tindakan mengetahui, mengalami dan mempersepsi. Jadi kita selama ini menganggap ada ada diri yang terpisah seolah-olah dia di dalam gitu loh. Siapa yang membuat itu di dalam? Terkubur dia di dalam. Nah, karena kita begitu, maka jadi
semua keyakinan kita dasarnya itu, ya. For instance, misalnya kita berpikir saya melihat pohon, ya, aku dianggap berada di dalam tubuh, pohon dianggap berada di luar, yaitu ya dunia kan gitu. Keduanya dianggap menyatu dalam hal ini melalui tindakan penglihatan. Jadi kalau kita udah belajar self inquiry versi Rupert, itu mengingat itu juga mengalami teman-teman. Iya, Merasa itu mengalami. Tapi masih pakai bentuk dulu, seolah-olah. Jadi masih ada objeknya dulu, persepsi. Faktanya diri yang terpisah di dalam tubuh dan objek luar yang terpisah, yaitu pohon, tidak pernah benar-benar dialami seperti itu. Nggak seperti itu sebetulnya. Yang dialami hanyalah ya seeing. Kayaknya kita harus membuktikan itu sih benar-benar yakin kalau tubuh kita ini expire baru bisa yakin. Bayangkan ya, karena kita meyakini aku ada di dalam tubuh dan itu jadi dasar kita mengetahui apa saja. Begitu tubuh ini expire, nah itu menakutkan. Coba kalau kita memang hidup pakai badan ini untuk mengalami dunia fisik kan. Tapi kita sadar aku bukan badan ini gitu. Itu jadi berbeda tuh. Nah semua ini adalah persepsi dari aku sang kesadaran. Nggak ada. Kalau Ibnu Arabi ya nyebut itu ya imajinasi. Khayal. Dunia ini khayal. Tapi khayal ini menjadi bahasa Indonesia. Diserap. Jadi ngayal gitu. Jadi karena kita sudah dibatasi, pikiran membatasi kita sebagai badan, maka dari situ kita jadi terbatas melihat realitas. Ini nggak bisa buru-buru nih Bang Arif ya, nggak apa-apa ya. betul. Jadi teman-teman ini perlu diselidiki teman-teman. Saya sering banget menyelidiki. Saya suka guyonnya gini Mbak Yana ya. Orang yang kamu benci itu ada di luar apa persepsimu? Kita kalau benci sama orang, pengalaman benci itu kita benci sama siapa sih? Di mana itu yang kita benci itu? Badannya atau dia yang nongol di persepsi kita? Kita sebutlah namanya dendam, benci coba. Sebuah kebodohan nggak kira-kira pakai bahasa akal? Kita membenci orang 10 tahun, kita pikir yang kita benci itu dia gitu. Kayak seolah-olah ada sosoknya di luar sono gitu. Padahal kita lagi tidur, tutup mata, masih ada pengalaman benci. Kita kasih nama benci gitu. Ini kerjaan siapa itu? Pikiran. Pikiran yang keliru memahami realitas. Yang kita benci badannya atau pengalaman kita memberikan tafsir terhadap pengalaman itu sehingga kita sebut benci nongol di pikiran. Nah, bayangkan tubuh berakhir, masih ada aktivitas membenci itu. Apa yang terjadi pada sosok itu gitu kalau mau kita katakan sosok separate self ini. Yang itu yang kita alami sehari-hari sekarang menjalani hidup. Nah, ganti juga yang kita benci itu dengan yang dikasihi coba.
Ya, dengan kata lain ya. Jadi benar-benar yang dialami hanyalah melihat, bukan ada pohon di luar, ada aku. Cuman karena kita sudah terbiasa conventional thinking, subjek itu ada di dalam badan, pohon itu ada di luar badan, kita terbiasa dengan sistem berpikir begitu. Sehingga kita tidak lagi mengalami bahwa pohon itu sebenarnya persepsi yang hadir. Kapan kita mengalami itu? Lagi mimpi, lagi meditasi. Kalau lagi mimpi, kita tercerap dalam pengalaman. Tapi kalau lagi meditasi, kita sadar semua itu persepsi. Meditasi yang dalam. Kan tujuan self-inquiry itu, teman-teman. Ya, jadi dengan kata lain, kita tidak benar-benar mengetahui sebuah pohon atau bahkan sebuah dunia sebagai objek terpisah yang terbuat dari materi. Gimana nih? Memang agak susah orang memahami ya Bang Arif ya. Namun kita hanya mengetahuinya melalui pengalaman melihat. Hmm. Ini pembolak-balikan emang. Hmm. Gitu. Tapi menariknya Pak, kadang-kadang kita dapat apa ya, dapat inspirasi itu, dapat ngehnya gitu. Iya, Cuman iya. dengan adanya uraian kayak dari Rupert Spira, dari Yes. Muji, dari Adyashanti, ataupun dari sufi-sufi besar, ada teman nih yang menyadari itu jadi. Jadi nggak berasa aneh sendiri. Dan uraian Rupert Spira itu kayak, oh iya juga ya, gitu. Masa Iya, kalau baca dan sendiri aja itu senyum-senyum sendiri jadinya. Ah, dan teman-teman sekalian, kita tidak mau mengatakan kita tahu sesuatu take for granted. hmm. Dasar kita selalu direct path, direct experience. Menyelidiki langsung. Yang saya sukanya begitu, ikro sendiri. Ya, nah, ini kira-kira di sini boleh nggak teman-teman juga ngehnya di sini, Mbak Yana misalnya, Mbak Yana. Jadi sebetulnya tidak ada objek yang ada di luar sebetulnya. Yang ada adalah we know only the experience of seeing. Sebetulnya di Sebetulnya fisika sikap kuantum ini kuantum ini sudah sudah dibuktikan ya. dibuktikan. Ya, Iya, dengan caranya sendiri. iya. Nah, terus di manakah terjadinya melihat ini? Hmm. Hal ini tidak terjadi di sembarang tempat, karena satu-satunya pengetahuan kita tentang suatu tempat hanyalah pengalaman melihat. Iya. Ini kan udah kita bahas juga di dari Snoder kan. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa melihat terjadi saat melihat atau mengalami. Itu gimana susah emang pakai bahasa Indonesia. Ya kan? We could say that seeing takes place in Ya seeing di or dirinya in sendiri gitu. experiencing. Yeah. Sih. And seeing and or experiencing are just other names for ourselves. Or jadi experiencing itu sebenarnya presence, apa word presence. Hmm. Itu ilmu huduri. Gimana Abi? Boleh nggak sini Abi Jikri? Teman-teman Ikutin yang nggak mau dari awal?
Iya, Izin Bang Dameh, saya baru iya. gabung nih. Jadi baru, Oh, baru gabung Oke, ya? ya. siap Iya, iya. siap. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya sama kayak gini sih ya, analogi layar dan gambar ya. Jadi gambar ini misalnya atau di layar ini ada aktivitas film, filmnya itu banyak jenis-jenis pengalamannya, ada pemboman, ada pembunuhan. Benar dong kalau dibilang semua pengalaman pembunuhan, pemboman itu disebut adalah layar, kan benar dong. Nah, kalau layar itu adalah kesadaran, kesadaran yang mengetahui aku, maka segala pengalaman melihat, mendengar, itu aku emang. Mm-mm. Nah, pada saat kita memfokuskan kesadaran perhatian kita pada objeknya, ya disebutlah seeing, touching gitu. Nah, yang membuat itu dipilah-pilah kan kerjaan pikiran, Ya. dipilah-pilah. Oke, ini dipilah-pilah lagi ya. Nah, ini ada pohon, nah, terus ini yang asli yang ini apa yang ini? Atau itu korespon gitu. Kalau pendekatan filsafat ini korespon nggak ya? Atau ini aku bikin-bikin gitu. Cuman kan aku yang membikin-bikin ini kita udah dibatasi oleh aku separate cell, bukan aku sejati kan. Ya kita terusin teksnya ya. Nah, pengalaman melihat ya juga tidak terdiri dari bagian-bagian. Ya ini menarik juga tuh. Ya, nor is the experience of seeing composed of parts. Whatever our self is and whatever our experience of the three is are contained as one in the experience of seeing. Hmm. Apapun diri kita dan apapun pengalaman kita terhadap pohon itu tergandung sebagai satu kesatuan dalam pengalaman melihat. Saya melihat pohon. Enaknya sih membayangkan ini itu kalau mimpi teman-teman. Kalau kita dalam mimpi kita melihat pohon, itu di pengalaman melihat pohon itu kan ada pohon, ada yang melihat pohon gitu. Nah, yang melihat pohon itu bukan tubuh loh. Nah, Rupert mau mengatakan begitu. Saya sering melakukan self inquiry teman-teman. Arif juga udah mulai dia. Kalau tubuh ini berakhir, apa aku saat itu gitu loh maksudnya. Jelas bukan tubuh, bukan tubuh. Apakah aku masih ada saat tubuh ini berakhir? Nah, kalau ada aku saat itu siapa apa ya. Jadi teman-teman sekalian, pengalaman melihat itu bukan lagi ada yang dilihat, ada yang melihat gitu. Namun pernyataan seperti itu memberikan kelonggaran terhadap keyakinan akan ada diri yang terpisah, ya dalam hal ini disebut di dalam tubuh dan dunia di luar gitu, pohon. Jika kita tetap dekat dengan pengalaman, maksudnya itu, ini selalu diulang Rupert. If we stay close to experience, apapun yang diketahui, ya contohnya seperti Hmm. penglihatan, itu ada tidak terpisah. Oleh karena itu, kita harus mulai dengan seeing
simply because it's our experience. Teman-teman, melihat itu pengalaman kita. Nah, daripada memulai dengan anggapan tentang diri kita itu sendiri dan pohon ada di luar. Jadi, penelitian kita dengan aku melihat pohon, jangan asumsinya itu ada pohon, ada aku yang dalam itu keliru. Itu tipuan massal sepanjang zaman. Jadi basis kita dasarnya itu pondasinya ini melihat ini apa sih? Nah, gitu. Bukan dengan asumsi keyakinan ada pohon di luar, ada aku di dalam tubuh. Yang nyata adalah pengalaman melihat. Soalnya nanti kita akan merambah kepada pengalaman yang lain. Touching, hearing. Memang suka senyum-senyum sendiri kalau ngerti ini Bang Arif ya. Nah, dari pengertian tersebut, tidak perlu lagi membagi, nah ini harus bahasa Inggris nih. From this understanding, there is no need to divide seeing into one part that sees, dan yang lainnya adalah yang dilihat gitu. Jadi jangan lagi dibagi, ada yang melihat, ada yang dilihat gitu. Yang ada adalah pengalaman melihat. Ya, yang bagi-bagi itu siapa tuh? Pikiran kan? Tapi pembagian itu tidak sesuai kenyataan, sama dengan begini teman-teman. Ombak dan laut. Ombak maknanya satu. Ada dong ombak adalah bla bla bla. Laut maknanya satu. Seolah-olah ini kayak dua yang terpisah. Di pikiran, maknanya kan di pikiran ombak maknanya A. Laut maknanya A, B. Tapi dalam pengalaman kenyataan ombak dan laut satu. Sama kayak kita nih. Aku sedih. Sedih. Misalnya pengalaman sedih. Ada rasa sedih, ada aku. Nah, itu pikiran yang bagi. Yang ada adalah ya pengalaman sedih gitu. Kalau pengalaman sedih kan teman-teman bukan indrawi gitu. Gimana kita mau? Sebenarnya pengalaman melihat pun begitu. Tapi kalau malam ini kita belum paling tidak jadi nggak bisa tidur ya. Jadi kita coba teliti. Jadi selalu ada, ini bahasa Inggrisnya enak. There is always only the seamless intimacy of seeing. Saya kadang latihannya gini teman-teman. Kalau kita lagi meditasi nutup mata, coba tanya pada diri. Teman-teman boleh praktek nih sekarang. Tutup mata begini. Tanya aja. Ini sebetulnya yang menatap ini siapa sih? Siapa ini yang melihat ini? Jangan pikiran yang jawab. Ya, lagi-lagi objek subjek itu dipisah ya. Contoh ini dapat dialihkan ke pengalaman apapun terhadap suatu objek. Ya, di sini orang lain, dunia ya. Dunia ya. Perhatikan pemandangan, suara, tekstur, rasa atau bau apapun dan lihat apakah hal yang sama juga benar. Yang kita ketahui hanyalah pengalaman melihat, mendengar, mencap, mencium. Jadi ternyata Bang Arif, melihat itu ternyata yang nyata itu melihat. Bukan ada yang dilihat, terpisah dengan yang melihat.
Jangan-jangan nanti kalau kita kaitkan lagi setelah kita meneliti ini dengan clear, oh jangan-jangan begitu saya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah itu satu juga ternyata gitu. Oh, ya, 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 ya. Iya, iya. Olah-olakan yang bersaksi itu si pardamaian gitu. Hmm. Kan yang bersaksi bukan pardamaian bersaksi la ilaha illallah, bukan. Aku bersaksi. Hmm. Adalah satu lagi, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Dan ini nggak ngerti Islam kalau nggak contemplate ini. Jangan ngaku Islam kalau tidak menghayati, mengalami langsung ekspresi syahadat. Dua kalimat syahadat. Benarnya sholat, syahadatnya benar. Ya, jadi tidak ada kita yang mengetahui pengalaman ini. Pengalaman itu sendiri, melihat, mendengar, menyentuh, mengecap, dan mencium, adalah semua yang ada dalam pengalaman itu. Jadi nggak terpisah-pisah teman. There is no we that knows this experience. Ya, yang ada adalah the experience itself. Ya. Diri yang tampaknya terpisah, yang mengetahui, berpikir, merasa, tampaknya loh itu ya, ya, melihat, mendengar, menyentuh, mengecap, dan mencium, itu sendiri terbuat dari mengetahui. Thinking, feeling, seeing, hearing, touching, tasting, smelling. Demikian pula semua yang diketahui tentang objek yang menampak di luar dunia lain hanyalah melihat, penglihatan. Nah, di sini seeing, hearing, touching, tasting, smelling. Experience is always only one sameness intimacy. Gimana Bang Arif kira-kira? Luar biasa nih. Radikal. Akar Radikal gitu ya. ya. Langsung ke akar ya bener-bener. Dan terasa banget Nggak nggak dibolak-balik. nggak perlu nggak perlu baca buku filsafat Yunani berlusin-lusin ya. Oh, itu paradoks ya. Karena kita tahu kan, prosesnya itu pertama self inquiry ada yang menyadari gitu kan. Itu dulu kan, berpisah dulu. Awalnya kita Terbelah. awalnya kita merasa satu dengan perasaan tapi nggak sadar. Terpisah dulu dong. Itu tahap pertama menyatu tapi nggak sadar itu kayak diombang-ambing ombak gitu. Mimpi, Terus mimpi tiba-tiba kayak mimpi, kayak kayak mimpi mimpi. betul. Terus tahap yang pertama adalah atau mungkin yang kedua ya, itu adalah nah ini aku menyadari sedih, aku menyadari marah gitu. Jadi ada pemisahan dulu hanya untuk dibatalkan lagi oleh Rupert ini. Enggak kok, semuanya knowing, semuanya seeing, semuanya perceiving gitu. Ini membebaskan. Iya, Pas sadar ini iya, membebaskan banget iya. gitu. Baru benar-benar aman jadinya. Setiap digoncang sedih, digentang marah, oh ada knowing, ada perceiving gitu. Jadi nggak mudah insecure lagi gitu. Kalau aku selalu ngait ke situ aja sih. Beriman gitu kan kita pernah bahas di paling awal malah. Oh ini Iya, ada jadi tadi hmm, itu ada three stages of understanding kalau kata Ruben. hmm, Yang pertama, kita mengalami sedih, itu nyatu banget kan. Jadi, iya, sedih gue gitu. Jadi nyatu banget tuh. heeh, Nah, mulai kita ngambil jeda retreat. iya, Oh, pengalaman sedih rasa ini suka datang dan pergi. heeh, Tapi ada aku yang selalu menyadari sedih, marah, iya, kesal, menyadari, melihat, mendengar, ya kan?
Ini siapa nih yang menyadari? Nah, itu ada pemisahan. La ilaha, enggak itu Mm, datang. Ini ada aku yang selalu uh, remain, tetap. mm-mm. Lalu kemudian diperiksa lagi pengalaman itu. Pengalaman itu juga aku. Iya. Aku lebur dalam pengalaman itu. Dan kayaknya di segala Makanya saat segala manifestasi form eksoterik dari spiritualitas Islam, Kristen, Hindu itu kayak begini juga gitu bentuknya kayak sama, kelihatannya sama. gitu. Mm-mm. Bola Cek aja. Sandra dengan 4 Mm-mm. jalannya gitu kan. Iya, benar banget. Buat itu. Kalau Kalau di Rupert ya aku suka. Mm-mm. Yang aku suka dari buku dia The Nature of Consciousness itu kan ya. Itu dia bilangnya ada inward facing path, ada outward facing path gitu yang keluar. Ya. silakan Mbak Yana. Oh iya Bang, dari tadi ke mute ini ya. Eh, Kalau saya sih kemarin alhamdulillahnya justru ada sekilas gitu yang terbuka itu justru waktu menyimak siksa kubur tuh saya coba hayati 2 kali ya. Jadi Bang Dame kan menganalogikan mungkar nakir itu sebagai eh, kesempatan kita untuk bertanya apakah ini diri imajinal atau realitas fisik dan realitas imajinal ya. Dan saya ketika mendengar itu saya coba, oh ternyata iya ya gitu. Jadi neti-netinya ya antara dua itu kan ya. Apakah ini diri imajinal, apakah ini persepsi fisik gitu. Jadi tadi misalnya ngambil analogi yang saya sebel sama orang, nah itu kan jadi gampang ya. Ini sebel sama fisiknya, apa sama imajinalnya. Nah aku yang asli yang mana? Yang menyadari yang sebel itu kan gitu. Iya. Jadi di situ udah mulai langsung ada jarak gitu ya secara otomatis dan jadinya kita semakin bisa menyelami, mengorek lebih dalam gitu. Ini identitas diri palsuku yang mana gitu, yang rasa itu. Jadi saya bilang, ini kok nyambung ya masih siksa kubur itu. Buat lebih clear dan uniknya tadi menyadari bahwa asyhadu alla ilaha illallah, begitu kita menyadari ya aku itu ayam, mungkar nakir itu kan malaikat utusannya ya. Dan kalau menyadari Iya. bahwa sebelum masuk di pindah alam itu kita bisa melakukan itu, ya sebetulnya udah ada dalam diri kita saat ini juga gitu ya. Jadi betul sih ya, heaven on earth itu ada gitu. Jadi cuman saya mungkin ada pengen klarifikasi Bang Arif, kayaknya Bang Arif kan yang buat deskripsi acara ini kan ya. Nah tadi kan Bang Arif nulis, kalau saya selalu mencoba mengkondisikan pikiran dan hati itu dengan menghayati tulisan Bang Arif. Jadi sebelum draft inquiry ini ya, kan Bang Arif bilangnya paradoks tuh antara si makhluk yang bisa melihat 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, itu Tapi nanti. itu kan sebetulnya kayak flipping aja ya. Itu apakah sama dengan yang Bang Dame sering bilang tuh rambut di belah 7 itu sama nggak itu pengertiannya? Ya, persis. Oh oke. Tapi dari sudut pandangnya Rupert ya, oke. Iya, Saya dari tadi meraba-raba itu nggak ya gitu, masih abu-abu. Mungkin makasih sih kalau ada penajaman lagi. Makasih. Kayak yang tadi barusan dibilang itu kan 3 tahap itu kan subtle banget kan, cuman ganti ini aja, ganti Iya betul. perspektif aja. Ya, gitu. Seperti lapisan sih, tapi memang itu perspektif ya. Jadi ya memang kita ini makhluk persepsi ya, gitu aja sih ya. Iya, makasih. Yes, Bang Dame mungkin bisa elaborasi lagi dikit ya. Kasih ya. Jadi apa namanya, teman-teman yang sudah mulai mengakrabi direct path seperti ini, khususnya dari tradisi Rupert Spira, metode yang beliau pakai, itu nanti akan memudahkan teman-teman itu bisa menyelidiki hakikat dari term-term yang dipakai di agama, hadis, dari teks Quran. Saya jujur ketika misalnya membaca teks Ibnu Arabi yang juga dibantu oleh sahabat saya Ustadz Andi Albi, itu kita pakai sudut pandang ini jadi clear teman-teman, nggak mutar-mutar, direct path langsung gitu.
Nah, kalau tadi di pengantar Bang Arif itu sebenarnya itu ada simulasinya di YouTube juga teman-teman fisika kuantum untuk menggambarkan pikiran kita itu terbatas untuk mengetahui realitas yang lebih Ada. luas. Ini aku bisa share nih Hmm, gambarnya nih. Nah, kelihatan ya. ya, Iya, jadi analogi yang dipakai Rupert itu agak di beberapa halaman setelahnya nanti. Kayaknya di satu halaman setelahnya. Ini bayangin kita kayak makhluk di dua dimensi persegi ini, terus muncul bola gitu. Itu gimana kita mempersepsi dia di dimensi kita? Kan bola tiga dimensi kan? Nah, yang kelihatan hanya kalau dalam fisika itu cross sectionnya aja. Jadi potongan di situ aja. Dan akan terlihat seperti garis jadinya kan gitu. Nah, Rupert menganalogikan pikiran kita ketika berupaya mencoba mencari tahu, menjelaskan realitas secara utuh keseluruhan yang beyond dia, itu akan selalu dikondisikan oleh keterbatasannya dimensi si pikiran gitu. Tapi lagi kan di switch lagi nih, knowing yang di balik pikiran itu realitas sejatinya juga gitu. Jadi ketika dibilang terbatas, yes terbatas. Tapi ada nih kata-kata Rupert di ini kita lanjut membaca atau gimana? Karena dia membeberkan, nggak apa-apa, Bang Arif. oh, Di ini aja, skip karena udah diperdalam tadi di oke, lambat. ya. Nah, sebentar aku buka dulu. Aduh, lupa aku tutup lagi tadi. Mungkin Bang Dame dulu. Ya, Mm-mm. nah, namun bahkan mengatakan bahwa pengalaman itu satu adalah pernyataan yang berlebihan. Ah, Menyebut pengalaman sebagai suatu hal yang berarti menyeratkan hal yang lain yang dapat mm-mm. dikontraskan. Ketika hal ini terlihat dengan jelas, pemikiran akan berakhir di hadapan keagungan dan pengalaman yang tak Mm. terlukiskan. Ya, ini tidak berarti bahwa realitas pengalaman tidak dapat diketahui. Sebaliknya, realitas pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah diketahui, namun realitas tersebut tidak pernah dapat diketahui atau dijelaskan oleh pikiran. Namun ia dikenal oleh diri kita sendiri sebagai dirinya sendiri, itu adalah diri kita sendiri, sang sadar itu ya. Semua pengalaman benar-benar real, tidak ada ilusi real. Mm. Ya ini bahasa Inggrisnya oke nih. All experience is absolutely real kan? There are no real Mm. illusion. If they were real illusion, Mm. there would by definition be a reality to them. Illusion are only illusion from the illusionary point of view of an illusion. Ya, bahkan ilusi nampak pun hanya tercipta dari pikiran. Misalnya, nih ya, Mm. contohnya kan bagus. Fata Morgana adalah pengalaman real, betul kan? Ya. Hanya ilusi belaka jika kita mengira benda itu terbuat dari air. Mm. Dengan kata lain, ilusi air adalah untuk pemikiran, bukan untuk pengalaman. Ya. Apapun yang dirujuk oleh pikiran itu air tidak ada. Tetapi pikiran itu sendiri terbuat dari substansi yang sama Mm. dengan semua pemikiran atau pengalaman. Realitasnya sama dengan realitas semua pengalaman. Saya membayangkannya gini teman-teman. Kalau kita di padang pasir, haus nih kita nih. Maka kita melihat Fata Morgana. Sebenarnya kan kalau diselidiki, tidak ada realitas air, ya nggak Bang Arif? Mm-mm. Tapi pengalaman Fata Morgana ini ada, Yes, betul. ya. Pengalaman Fata Morgana ini itu ada. Tapi ditangkap oleh pikiran itu sebagai air gitu. Iya. Kayak kalau contoh lain itu yang sering diulang-ulang tuh di dalam buku fisika, buku filsafat, tuh ketika kita melihat ke atas
bulan tampak besar, tampak kecil, ya kan? Akal tahu, wah, secara saintifik besar banget gitu. Tapi dia tampak kecil gitu kan? Yang bener yang mana? Pengalaman dia tampak kecil itu ya beneran gitu loh. Itu juga real. Dia beneran tampak kecil. Atau kita di gedung di atas, mobil di bawah kecil. Dia beneran tampak kecil gitu. Knowing-nya sama. Ya. Knowing-nya is there, knowing-nya real gitu kan. Nah, balik ke Fata Morgana tadi, teman-teman. Ya, jadi pengalaman Fata Morgana dianggap air Mm-mm. oleh pikiran itu real. Tapi ketika dikonfrontasi kepada realitas pengalaman air, dia hanya ada di pikiran. Tapi substansi yang mengetahui air sebagai fata morgana dan substansi yang mengetahui air sebagai realitas pengalaman langsung itu sama gitu maksudnya. Ini nanti kalau dikaitkan agak berani ke agama, realitas yang di pikiran katakan sebagai setan, pengalaman Hmm. setan, Bang Arif, di realitas yang dikatakan sebagai pengalaman malaikat, itu substansinya sama. Hmm. Makanya penting banget menyadari core of the core gitu. Intinya inti. Sirul asror kalau kata saya itu Qadir Jalan. Kernel of the kernel. Ya. Intinya inti. Loopnya loop gitu. Kan? Bahkan ilusi nampak pun hanya tercipta dari pikiran. Misalnya Fata Morgana adalah pengalaman real. Hanya ilusi belaka jika kita mengira benda itu terbuat dari air. Dengan kata lain, ilusi air adalah untuk pemikiran, bukan untuk pengalaman. Iya dong, air yang tampak sebagai pakaran organ itu pikiran kan. Apapun yang dirujuk oleh pikiran itu, air tidak ada, nggak ada kenyataannya. Tapi di pikiran dia ada. Tetapi pikiran itu sendiri terbuat dari substansi yang sama dengan semua pemikiran atau pengalaman. Realitas sama dengan realitas semua pengalaman. Kalau bahasa saya begini, tadi sebenarnya Mbak Yana udah bagus. Apakah dia itu persepsiku di imajinasi atau dia tubuh? Nggak penting lagi bagiku, karena yang membuat itu real adalah sang aku, knowing itu. Saya kadang suka eksperimen, teman-teman. Kalau kita lagi, misalnya ya, saya lagi macet nih di jalan. Pikiran suka berisik dong. Aduh, kok macet sih, bla 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 gitu kan. Itu pengalaman itu real loh itu. Pemikiran seribet itu real. Tapi saya juga bisa memberi perhatian pada realitas yang lain apa? Saya mainkan lagu Englishman in New York, lagunya Sting gitu. Hmm. Realitas macet di luar sebagai kenyataan, itu real juga. Nah, penentu realitas apa? Ya subjek tadi, sang aku. Dia mau arahin kemana dia? Ya, jadi sebetulnya penekanan yang mau disampaikan pada dialog atau self inquiry malam ini adalah, teman-teman, perceiving itu jadi terbatas karena pikiran memberi tafsir. Pikiran kita memberi tafsir. Nah, dari pikiran yang memberi tafsir itu, begitu dipegang, dia menjadi keyakinan. Tapi itu juga realitas juga. Ya. Kita baca lagi teksnya ya, teman-teman ya. Ini kelihatannya udah habis di situ. Sampai di mana tadi ya? Nah, Hmm. di sini ya.
Mungkin langsung ke analogi itu kali aja, yang bayangan itu. Yang paling bawah ya, Iya, di bawah ya. yang bayangkan bawah lagi. Karena Ini lagi yang imagine, for instance, a creature that only ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, atas ini ya. lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Nah ini Oh, udah. ini. Nah ini dibaca aja semuanya sampai akhir yang analoginya intinya di sini gitu. Kalau menurut aku ya, inti dari satu bab Ya. itu kalau di bab itu analogi ini. Coba kita baca ya pelan-pelan ya teman. Ya. Bayangkan misalnya ada makhluk ya, a creature ya, Hmm. yang hanya mampu melihat dalam dua dimensi. Hmm. Dua dimensi itu kan gepeng ya Bang Arif Datar. ya, Ya. datar ya. Makhluk ini hidup di permukaan kolam Ya. dan hanya bisa melihat ke depan, ke belakang, dan ke samping. Namun tidak bisa melihat ke atas dan ke bawah, ya dong. Hmm. Ke atas, ke bawah kan itu kubus ya, di 3D ya. Yes. Di tepi kolam dahan, di tepi kolam dahan pohon mencelup ke dalam air. Hmm. Bagaimana pandangan makhluk itu terhadap cabang-cabangnya? Kan jadi garis jadinya itu kan. Yes. Mereka akan tampak sebagai garis lurus, padahal cabang itu kan melengkung-melengkung teman-teman. Kalau melengkung-melengkung kan dia jadi kayak 3D kan. Mereka akan tampak sebagai garis lurus di dunianya. Semakin tebal cabangnya, semakin panjang garisnya kan gitu. Hmm. Jika makhluk tersebut mengamati garis-garis tersebut selama beberapa waktu, ia mungkin memperhatikan bahwa garis-garis tersebut terus memanjang atau memendek seiring angin menggerakkan Ya. dahan. Dahannya celup Terkadang masuk, menghilang, celup masuk gitu ya. ya, terkadang menghilang saat dahan diangkat keluar dari air. Atau jika hujan turun, dan tentu saja hujan hanya tampak sebagai garis-garis kecil yang mudah meledak di dunia, ya kan? Hmm. Permukaan kolam akan naik ke dahan-dahan, menyebabkannya tampak sebagai garis-garis yang lebih panjang di dunia makhluk itu. Demikian pula pada musim panas, ketika kolam mulai mengering, garis-garisnya akan semakin pendek karena hanya ujung dahan yang menyentuh air. Yes. Selama bertahun-tahun, pengamatan makhluk tersebut dapat membangun teori tentang sifat dunianya berdasarkan pengamatannya. Bukan dunianya sebagaimana yang lebih luas, bukan. Namun teori-teorinya akan mencerminkan karakteristik dan keterbatasan pikirannya daripada realitas dunia tiga dimensi nyata yang berupa kolam, pepohonan, ladang, sungai, dan langit. Dia nggak bisa lihat. Saya menganalogikan ini teman-teman, kita kan terbiasa dengan dunia panca indera kan, dengan Ya, pikiran yang betul. terbatas. Wah, kita tidak bisa tahu hidup sesudah mati, kan sudah begitu kan kita kan. Yes. Padahal sebetulnya karena kita terbiasa aja dengan dunia panca indera. Ya, yang suka disebut mata tiga, indera keenam. Nah, itu kalau mau saya kaitkan ya, biar ini tidak berhenti pada analogi. Namun, dan inilah poin pentingnya, realitas esensial dari garis-garis yang diamati oleh makhluk, kita akan memiliki realitas esensial yang sama dengan pohon yang menjadi penampang garis-garis tersebut. Dan tentu saja garis-garis tersebut akan berbagi realitas esensial dari ladang, sungai, dan langit di mana pohon menjadi bagiannya. Ini ada Pak Adi di sini. Pak Adi kan suka menggambar sketsa-sketsa ya Pak Adi ya. Ya. Nah, sebenarnya begitu orang tidak melihat proses Pak Adi menggambar sketsa, ada gedung, ada colornya, itu kan sebenarnya kumpulan garis-garis saja sebenarnya Yeah. kan. Tapi karena disusun sedemikian rupa, kayak terbentuk kayak di 3D gitu loh. Tinggal kita dari batasan kita melihat. Ya,
Makhluk tidak perlu memahami keseluruhan pohon atau alam secara keseluruhan untuk mengetahui realitas esensialnya. Jika ia mendalami hakikat salah satu garis yang muncul di dunianya, ia pada akhirnya akan sampai pada kebenaran yang tak terhindarkan bahwa apapun garis itu, apapun pohonnya, dan apapun itu, makhluk itu sendiri sesungguhnya adalah semuanya satu. Kalau bahasa saya, teman-teman, kan apapun yang dipersepsi, dunia pohon itu terbuat dari persepsi. Persepsi terbuat dari apa? Terbuat dari pikiran. Pikiran terbuat dari apa? Terbuat dari sang kesadaran. Ya. Jadi kalau kita udah nyampe kepada esensinya, kita bisa masuk ke semua derajat-derajat persepsi gitu. Oke ya. Ya. Nah, itu Pikiran keren makhluk nih. itu tidak akan pernah mengetahui kesatuan ini dan tidak memerlukannya. Karena makhluk adalah kesatuan itu. Yang perlu diketahui hanyalah dirinya sendiri, dan dalam mengenal dirinya sendiri, ia mengetahui hakikat esensial dari pohon, kolam, ladang, sungai, dan langit, dan apapun yang mungkin ada. Dengan kata lain, dengan mengetahui dirinya sendiri, ia mengetahui realitas atau sifat esensial seluruh alam. Ia mengetahui keabadian alam. Dan bagaimana ia mengetahui diri sendiri? Cukup dengan menjadi dirinya sendiri, tanpa menambahkan apapun pada keberadaan esensial ini. Yang diperlukan hanyalah melihatnya dengan jelas sekali saja, dan pada waktunya pandangan sekelas itu akan menguasai dunia yang kita kenal. Dengan pemahaman ini kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang bersifat duniawi. Semua pengalaman hanyalah pengalaman akan realitas absolut. Bagaimana pikiran mempresentasikan kenyataan itu tidaklah penting. Seperti halnya tampilan tertentu dari suatu gambar di layar tidak mengubah fakta bahwa hanya layarlah yang benar-benar terlihat. Jika kita buat gambar sebagai gambar, layarnya tampak terbatas. Namun gambar yang sama ketika dilihat sebagai layar, disadari sebagai tidak terbatas. Sama halnya dengan pikiran, pengalaman juga terbatas. Namun sebagai kesadaran, pengalaman yang sama bersifat abadi dan tak terbatas. Kedua kemungkinan tersebut tersedia setiap saat, itulah kebebasan kita. Tidak ada yang mengikat kita, seperti yang bisa kita lihat, begitulah pengalaman muncul. Nah, kalau kalau dalam sufi kan, siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Gitu ya. Dan apa yang menentukan cara kita melihat, seperti yang dikatakan William Blake, sebagaimana manusia maka ia melihat. Jadi kita melihat dunia itu ya berdasarkan kesadaran kita kan. Artinya semua bermula dari diri kita sendiri. Semuanya tergantung pada bagaimana kita melihat dan merasakan diri kita sendiri. Jika kita menganggap diri kita sebagai diri yang terpisah, di dalam, maka alam semesta akan tampak sesuai dengan keyakinan tersebut. Dan jika kita mengetahui diri kita sebagai kehadiran sadar yang tidak terbatas, alam semesta yang sama akan mengkonfirmasi hal tersebut. Aku sesuai sangkaan hambaku. Itu dalam bahasa tasawuf. Jadi kalau di Ibnu Arabi suka begini, Bang. Orang-orang yang nggak terbiasa melihat Tuhan dalam berbagai wajah, begitu dia mati di akhirat, ini simulasi bahasa agama nih. Wah, Tuhan udah menampakkan dirinya. Wah, itu bukan Tuhan saya kan gitu. Dia maunya yang sesuai apa yang dia mau gitu. Ya, baik teman-teman, saya kira ini ya. Abi silakan. Oh, oke. Silakan. Baik, terima kasih Bang Dami, Bang Arif. Ya. Ini aja sih Bang Dami. Saya kan boleh dikatakan baru juga mengikuti yang dari buku Rupert Spira ini. Saya tonton itu dari introduction sampai dengan yang
terakhir kemarin di Wow. chapter berapa ya? Yang pelan-pelan sih sesuai dengan arahan Bang Dami kemarin, secara perlahan memang dihayati semuanya itu. Jadi di situ memang si Rupert Spira mengajak kita, terkhususnya si pribadi sih untuk apa ya, membuka tabir-tabir diri sih. Kalau saya bilang membedakan gitu nah. Ya ternyata tabir ini selama ini adalah diri saya sendiri juga gitu. Hmm. Pikiran, ego, eh, prasangka ataupun apalah itu gitu. Jadi memang kalau saya bilang sih ini jalan pintas sebenarnya, jalan pintas untuk mengenal sang aku gitu nah. Yang selama ini saya belajar dalam beberapa hal dalam keagamaan gitu akan sulit. Ini jalan pintas nih, benar-benar jalan pintas saya bilang. Yes. Jadi kalau butuh perjalanan yang panjang kalau untuk dalam dunia ya mungkin latar belakang saya mungkin pesantren gitu nah. Ini saya tidak temukan ini di dunia pesantren gitu nah. Dan Hmm. ya pelan-pelan sih yang ngikutin ini pelan-pelan. Jadi benar kata Bang Arif tadi, di sini kita digiring untuk memisahkan diri kita gitu, keterpisahan diri sampai nanti ada satu kesatuan padahal itu semuanya adalah sang aku gitu. Yes. Betul sekali. Dan ini Bang Dame mungkin bisa dielaborasikan dari eh, mimpi saya ini nih, Bang Dame. Saya sering kali atau pernah di satu momen saya bermimpi, saya menyaksikan bahwa saya sadar saya sedang bermimpi dan saya menyadari dalam acting saya dalam mimpi itu memang benar-benar saya kayak nonton film gitu nah. Apakah itu yang dimaksud dengan buku Rupert Spira ini gitu nah. Hmm. Itu Ya, satu Bang Dame. Dan yang kedua ya, ini memang benar-benar apa ya, dari buku The Power of Now itu juga menyadarkan saya bahwa ternyata selama ini saya hidup tuh diperbudak oleh pikiran saya sendiri gitu. Hmm. Mungkin itu aja Bang Dame. Terima kasih. Thank you. sih Mas Abi ya, terima kasih sudah mau belajar bersama di sini. Memang kalau di dalam tradisi pesantren, pengupasan seperti ini jarang. Dan menariknya, kalau salah satu guru yang saya hormati nyebut, ini semacam divine compensation gitu. Jadi kompensasi ilahi karena dunia digital, dunia kita ini sudah mulai banyak yang Oh, yeah. tersesat gitu. Udah nggak bisa lagi clear melihatnya. Ya dibuka ini ke publik, dibuka gitu, terang-terangan gitu. Toh yang belum ada aspirasi ya nggak akan tertarik Mas Abi. Jadi kalau Abi tiba-tiba tertarik ke sini memang itu bagian dari perjalanannya atas berkahnya Tuhan kan gitu. Nah jadi kalau Rupert Spirit itu direct path ya, mengarah ke dalam, memperhatikan subjek, nggak basa-basi. Jadi tidak lagi kita menghormati dogma, kita gunakan bahkan itu untuk menjelaskan kepada mereka yang ingin tahu, tapi pada akhirnya adalah pengetahuan saya adalah apa yang saya selidiki secara langsung gitu. Dan jujur saja teman-teman di konten-konten Suaguru ini, ya kita buat dulu aja terus. Ada sih kepikiran motong-motong dikit-dikit, tapi kan hanya untuk memantik aja. Makanya waktu saya sarankan sama Abid kemarin, coba tonton aja dari awal. Karena tradisi perdiskusian seperti ini itu juga di Suaguru sudah kita lakukan sejak 2010 gitu. Arif sendiri waktu itu masih 10 tahun ya Arif ya. Iya. Ya, nah 10 tahun dan ya terjadi goncangan-goncangan di pemikiran, di agama ngomong gini, gini. Tapi begitu dengan kembali ke core-nya, kok jadi semua jadi jelas gitu. Tapi pada waktu misalnya diterangkan ke orang Abi, sulitnya minta ampun. Loh, karena dia memang belum ada asli. Itu yang tadi saya baru diskusi sama Arif juga, lagi ngobrol-ngobrol santai. Self inquiry ini meskipun gampang langsung Abi, tapi belum tentu orang langsung ngerti. Yeah.
Jadi dia masih butuh dogma dulu. Butuh dogma, kalau masih emosional, kita ngomong 7 derajat jiwa, psikologi gitu. Kalau dia rada ateis-ateis sedikit, pakai filsafat gitu. Kalau sudah mulai agak ngefek ke fisik, ya bicara energi gitu. Gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak Mbak Yana itu, saya kagum juga tuh. Mbak Yana kan intens banget nih ikut ya Mbak Yana ya. Jadi pertanyaannya kok makin clear-clear nih. Gitu teman-teman. Jadi kalau belum ngerti sekarang nggak apa-apa. Kita pakai pendekatan prayer kan. Ya Bang, sama pasrah dan minta bantuan Allah. Iya betul. Soalnya musuhnya ya memang dalam diri kita sendiri ya. Dogma dan limitasi, ekspektasi itu. Dogma itu berupa dua itu yang saya rasa. Kalau diperas-peras, limitasi dan ekspektasi. Kasih Bang dan makasih. Ya, thank you. Gitu ya Abi ya. Saya kira cukup dulu. Bang Arif masih ada tambahan? Bang Arif? Ini ada pertanyaan terakhir nih di kolom komentar. Ya. Memang susah untuk menyadari persepsi karena terikat terhadap objek yang dipersepsikan. Persepsi keterpisaan antara objek persepsi, sensasi, dan subjeklah yang menjadi tipuannya. Sehingga persepsi pikiran ditutupi oleh objek persepsi. Persepsi memutarbalikkan kesadaran atau mengobjekkan subjek. Nah, persepsi selalu berusaha menjadikan dirinya sebagai subjek, sedangkan persepsi adalah objek kesadaran juga dan realitasnya ini pun adalah objek juga tentang persepsi. Mohon penguatannya, Bang. Ya, objek akan selalu berubah. Baik objek fisik, kita tuh pakai bahasa gitu, objek fisik yang suka ke dunia, maupun objek imajinal. Itu always changing. Nah, pada yang selalu berubah itu, pasti ada yang tetap. Nah, kalau mau mengalaminya, saya suka ekspresikan cara seperti ini. Aku yang aku sadari sekarang, aku menyadari diriku sekarang, yang dipanggil orang sebagai damai. Aku menyadari pemikiranku, aku menyadari emosiku, aku menyadari memoriku, aku menyadari beberapa hal apa yang aku bayangkan sebagai masa depan. Aku yang sekarang itu mengetahui aku yang dikatakan sebagai 10 tahun lalu. Aku menyadari mentalku 10 tahun lalu. Aku menyadari waktu aku 20 tahun lalu. Ada aku yang selalu menemani dalam setiap perubahan mental, emosi, pemikiran, tubuh. Bahkan ketika nanti ada perubahan tubuh ini harus expire, aku yang aku sadari sekarang sama dengan aku yang akan menyadari masa depan itu. Itu pondasi kita, teman-teman. Itu yang suka disebut subjek itu. Atau di agama suka disebut Allah gitu. Atma en Brahman. Nah, kalau kita menggunakan kata aku lapar, itu kan sudah diasosiasikan dengan sensasi perut. Aku sedih, itu sudah direlasikan, direfer kepada emosi, kepada pengalaman jiwa. Aku seorang ayah, aku seorang menteri, aku menteri, itu sudah diasosiasikan akunya itu dengan bungkusan status sosial. Itu berubah. Tapi ada aku yang bersama manajer, ada aku yang bersama yang disebut ayah, ada anaknya. Ada aku yang sedih, ada aku menemani perasaan sedih. Nah itu loh teman. Nah, siapa aku? Apa aku? Aku adalah jelas yang menyadari, yang mengetahui semua pengalamanku. Pengalamanku itu berubah-ubah. Tapi di bagian dewul ini Bang Arif,
pengalaman itu juga diriku kan gitu Pak. Ini Iya. sudah turun kepada ekspresi. Menurut saya teman-teman, itu kenapa syahadat dalam Islam itu dua. Asyhadu an la Hmm. ilaha illallah, itu batalin semuanya. La ilaha la ilaha la ilaha illallah. Nah, terus ciptaan ini apa? Nah, ini adalah utusanku, proyeksiku. Dalam konteks sejarah, utusan itu ada yang sangat terkenal, yang kita kenal sebagai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau secara prinsip, utusan Allah bisa dong, form apa saja. Apa itu utusan Allah, Rasulullah? Apapun yang menyadarkan aku, menyadarkan kita pada Allah. Jadi begitu kita kembali menyadari yang berpikir, menyadari pikiran, selesai. Nah begitu kita menyadari sebelum berpikir gitu, kan bahasa lainnya hening, dia jadi pure, ummi gitu namanya. Ummi itu salah satu murni. Dia tidak dapat pengetahuan dari sumber di luar dirinya. Ummi. Enggak buta huruf kalau makna orang tekat, keliru itu. Kalau Muji suka nyebut before I am. Sebelum saya menyebut aku, kan ada aku yang hadir dulu. Makanya judulnya bukunya Rupert ini kan present. Iya. Tadi malam tidurnya gimana? Oh mimpi. Ada aku yang menyaksikan. Ada melihat mimpi, melihat realitas. Terus saya tanya, itu dari malam, di mana tidurnya? Oh, pulas. Ada aku yang menyaksikan no experience. Nah, itu sudah pulas. Jadi tidur pulas itu sadar, teman-teman. Nggak ada aktivitas saja. Oke, Bang Arif, terima kasih teman-teman. Ya, Oke. mudah-mudahan kita semakin clear. Nanti diupload di YouTube. Teman-teman kalau mau bukunya itu ada sebetulnya di Tokopedia ya, ada ya, berbahasa Inggris ya. Iya, ada yang versi ebook Cuman biasanya. kadang baca sendiri pusing emang ya. Eh, harus pelan-pelan tuh. Pelan-pelan, tapi memang kalau fokus itu kita kayak benar-benar diajak sama-sama oleh Rupert. Dan kalau tadi teman-teman jeli juga, itu bahasanya kan ngebolak-balikin gitu. Satu hal di paragraf pertama, paragraf berikutnya sebenarnya kurang tepat yang di atas. Begini, gini, gini. Terus bawah sebenarnya kurang tepat. Jadi kayak benar-benar, ya itu kita dituntun banget jadi clear gitu kan. Misalnya yang tadi tentang one, pengalaman itu satu. Tapi nggak tepat juga sih kata Rupert menyebut satu. Karena seolah-olah jadi banyak, dari banyak, dia nyatu gitu. Enggak, ini dari awalnya emang nggak ada bagiannya gitu. Yang mau bagi-bagi itulah pikiran kita. Itu penting banget. Ini bagiku kayak bab favorit nih. Karena bener-bener mengubah cara pandang banget, perspektif banget gitu ya. Bener-bener sehalus itu seperti rambut dibelah tujuh kan. Nggak ada, Membangunkan, nggak bisa membangunkan banget. kelihatan. Sebegitu tipisnya, jangan-jangan memang Seamless. bukan thing gitu, bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi yang melihat itu sendiri yang harus diubah gitu kan. Mohon maaf Bang Dami, mungkin bisa Oke, konfirmasi terkait mimpi tadi Bang Dami. Oh, kan Mas Adi bermimpi dengan saat ini juga kita dialog. Ini kan suka disebut waking state. hmm. Kalau bahasanya waking state, terjaga. Ini terjaga, kesadaran jaga. Ada kesadaran tidur pulas. Ada kesadaran tidur mimpi. Tiga ya. Deep sleep consciousness, dream sleep consciousness, waking state consciousness.
ada namanya puncaknya Turiya, sang aku sadar pada dirinya. Jadi pengalaman mimpi teman-teman dengan pengalaman berimajinasi sebenarnya bobotnya sama. Kalaupun kita memaknai pengalaman mimpi, itu untuk mengurai diri individu kita sedang berada di state mana gitu. Jadi saya juga suka memaknai mimpi itu bagi sang aku ya udah lagi ada begitu gitu, lagi datang aja begitu gitu, lagi menampil gitu kan, mimpi itu kan appearance. Tapi bagi diri individu kita yang kita batasi diri kita sebagai damai, oh buat si damai maknanya apa ya, ketemu si A, ketemu si B gitu. Jadi kayak aktor, kita jadi aktor di situ. Kita kan punya banyak karakter yang kita mainkan. Tapi siapa yang memakai banyak karakter itu? Sang aku. Bagi sang aku, mimpi, tidur pulas, imajinasi, alam barja, itu semua substansinya sama. Appearance. Gitu. Nah, ya, Adanya begitu. Ya, adanya begitu. itu terkadang dalam satu momen itu memang ini Bang Nabi yang memang saya sadar gitu nih. Memang sadar saya sedang melihat, saya sedang bermimpi dan saya sedang melihat aktor atau acting saya di dalam mimpi itu gitu nah. Yang Nah, si pelihat terakhir, si penyaksi terakhir, itu kan nggak ada bentuknya. betul. Di ultimate observer kalau di fisika kuantum. Itu yang disebut illallah. Siap. Tuhanku ini, bukan. Ini, bukan. Bukan. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Begitu sudah tidak ada lagi, yaitu illallah. Apa cirinya kalau sudah sampai ke illallah? Sudah menyadari yang menyadari. Kalau Rupert menggunakan, you are peace itself. I am peace itself. Jadi bukan peace yang tergantung emosi ini, tergantung ini, bukan. Karena nama lain dari aku itu adalah damai. Bahkan itu dijadikan satu doktrin dalam ritual, dalam agama Islam. Ya Muslim gitu. Iya. Muslim itu kan I am peace. Muslimah, Iya, oh iya benar kalau banget. versi perempuan. Jadi bukan identitas atribut keturunan Islam, bukan. Islam itu sendiri adalah keadaan yang sudah bersahadat. Jadi diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sinkron gitu. Bertakwa itu ya waspada, sadar gitu. Saya juga interest juga nih teman-teman untuk menguliti, memberikan penjelasan yang lebih clear. Teman-teman dalam Al-Quran itu bagus-bagus. Iqra, syahadat, Islam, kafir. Teman-teman begitu itu Secara direct pathnya itu, wah, itu secara keren. direct path itu keren banget. Wah. Dan nggak bisa digantikan bahasanya. Islam Dan secara memang lebih direct mudah path. sih Bang Damai setelah mengikuti dari buku Rupert Spira ini memang sangat mudah bagi saya sih untuk apa namanya direct path dengan beberapa Al-Quran gitu kan, Al-Quran maupun hadis ataupun apapun lebih mudah untuk memahami itu gitu. Iya. Clear ya? Clear, benar-benar clear Bang. Terima kasih banyak Bang. Alhamdulillah. Nah, fase berikutnya gini Mas Aldi. Siap. Ketika orang bertanya, aduh gimana ya cara menerangkan, mulai dari mana ya gitu. Betul, Nah betul. bahasanya apa ya? Nah itu makanya kan ada perumpamaan, ada analogi. Nah tapi kalau orang itu benar-benar katakanlah bermental murid, murid itu kan strong will-nya kuat, humble gitu, bisa diajak langsung ke direct path, bisa being quiet.
Tapi kalau dia masih nyari-nyari apa ya, sekedar ingin tahu gitu atau nyoba-nyoba itu susah. Nggak nggak usah dulu mentok dulu gitu. Iya, betul. Baik. Makasih Mas Oke. Abi, makasih. Iya, Ini terima kasih juga Bang siapa? Damai. Ini teman-teman yang ini nih dahsyat-dahsyat nih. Ada Yes. Pak Lendra juga, Bu Ria gitu. Alhamdulillah ya di sini. Pak Adi, Silmi, Iya, Kak Bukhari. Yosi, Ini, wah. ya. Silakan Oke, Bang Arif. ada closing statement barangkali? Saya kira cukup dulu, teman-teman. Insya Allah, Oke. coba kita hayati bahwa persepsi itu juga bukan persepsi sebagaimana kata perbincangan pada umumnya orang. Hmm. Persepsi itu adalah aktivitas diri kita juga. Persepsi, seeing, hearing, mendengar, melihat, merasa itu semua perceiving. Ya. Siapa yang mempersepsi? Atau perceiving itu sudah ada di situ aku gitu. Hmm. Subjek dan objek melebur dalam perceiving itu. Nah, di bahasa Al-Quran perceiving itu apa gitu. Jangan-jangan ikro itu juga perceiving. Hmm. Syahadat, ya, zikir. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Damai. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Memang ini enlightening banget yang chapter 26 ini. Sebenarnya di beberapa chapter sebelumnya sudah ada, tapi ini semakin detail, semakin mendalam gitu. Dan dengan analogi tadi itu jadi lebih gampang kita mengertinya. Setidaknya bagi aku ya, itu powerful. Kalau aku mungkin memang akan menggarisbawahi peran tadi knowing, perceiving, seeing itu udah nggak ada lagi keterpisahan, bahkan apa yang disebut separate self itu dia disebut separate self, dia nggak sadar sebenarnya dia juga aware presence gitu kan. Artinya kalau mau bikin dengan pernyataan yang mungkin agak provokatif, tapi sebenarnya nggak juga sih, emang begitu gitu kan. Setelah kita baca buku ini, bahkan ego ketika mengetahui sesuatu itu knowing yang sama gitu. Itu membebaskan banget. Itu membebaskan sekali. Dan akhirnya semuanya kan love ya. Dan semuanya menjadi all is well.